Untuk info video baru, silakan tekan gambar lonceng dan tombol subscribe. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Hati bersih, terima kasih. Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan membicarakan mengenai gaya gesek. Nah, gaya gesek ini masih di bagian dinamika ya, gerak yang melibatkan gaya-gaya. Gaya gesek saya bahas khusus karena banyak sekali di dalam gerak benda yang melibatkan gaya gesek yang kadang-kadang tidak disadari. Padahal di dalam dinamika ya, kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah dinamika adalah yang pertama menemukan gaya-gaya pada balok-balok atau benda-benda yang bergerak, ya. Nah, dengan bisa menemukan gaya-gaya gesek, memudahkan dalam menyelesaikan masalah-masalah dinamika, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kadang-kadang tidak disadari atau tidak paham bahwa gaya gesek itu ada yang bisa berubah. Itu gaya gesek untuk benda-benda yang diam. Nah, gaya gesek benda yang diam itu bisa berubah dari kecil, lalu berubah menjadi besar, 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 dan mencapai nilai terbesarnya, yaitu yang biasa disebut sebagai gaya gesek maksimum. Nah, kita harus tahu kapan benda itu mencapai gaya gesek maksimumnya, kapan benda itu belum mencapai gaya gesek maksimumnya. Atau kalau benda sudah bergerak, nah kita harus memakai gaya gesek yang lain lagi. Ya, nah ikuti penjelasannya. Di sini, ini ya, ini ada gaya gesek. Kalian sudah tahu bahwa gaya gesek itu sifatnya menghambat gerak benda. Ya, ini sudah paham tentu ya. Lalu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, makanya menghambat. Ya. Lalu terjadi pada kedua permukaan yang bersinggungan. Ya, jadi seperti ini. Kalau ini ada balok, nih ya, balok meluncur di bidang kasar, datar. Ini meluncurnya ke kanan sebagai contoh dengan kecepatan V, maka gaya geseknya ke kiri. Ya, usahakan menggambar gaya gesek pada permukaan yang bergesekan ya. Jangan gambar gaya geseknya di sini gitu ya. Tapi di permukaan yang bersinggungan di bagian bawahnya. Nah, simbolnya adalah F kecil ya, F kecil. Kalau F besar nanti untuk gaya-gaya yang lain ya, gaya dorong, gaya tarik, dan sebagainya. Nah, sebetulnya gaya gesek yang ke kiri ini ya, ini bekerja pada baloknya. Nah, bagaimana ya pada permukaan bidang datar ini? Ya, kita lihat selanjutnya di sini. Nah, kita bayangkan kita pisah baloknya sama permukaan bidang kasarnya ya. Nah, ini gaya geseknya pada balok ini ya. Gitu ya. Baloknya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Ya. Nah, pada permukaan yang bidang datarnya itu gaya geseknya berlawanan dengan gaya gesek yang ada pada balok. Jadi dia adalah ke kanan. Ya, ini F. Kalau ini saya simbolkan pada baloknya F, pada bidang datarnya F aksen, ya. Nah, ini sama besar. Ya. Jadi F aksen, ya ini sama besar dengan pada balok, ya, hanya arahnya yang berlawanan, gitu ya. Nah, kenapa kok pada bidang
datarnya ke kanan. Nah, ini adalah gerak relatif. Gerak relatif antara balok dan bidang datarnya ya. Bidang penumpunya, misalnya permukaan meja gitu ya, gampangnya. Nah, kalau balok ke kanan, bergerak ke kanan, maka bergerak ke kanan itu balok relatif terhadap permukaan meja ya, terhadap bidang tumpunya. Nah, kalau begitu bidang tumpunya terhadap balok bergerak ke kiri berlawanan dengan balok ya. Itu seperti kalau kita naik mobil ya, kita naik mobil melaju ke depan ya, maka benda-benda yang diam di luar mobil ya, ada rumah, ada pohon, ada jalannya sendiri ya, itu seolah-olah kan bergerak berlawanan dengan gerak mobil ya. Gerak mobilnya maju ke depan, pohon-pohon, rumah bergerak ke belakang ya. Ini adalah gerak relatif gitu ya. Nah, jadi kalau balok bergerak ke kanan relatif terhadap permukaan datar ini, maka kita bisa katakan bahwa bidang datar ini bergerak ke kiri ya. Kalau bidang datarnya bergerak ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan ya, menghambat geraknya ya, menghambat gerak bidang datar ini gitu ya. Kalau kita mengingat hukum ketiga Newton ya, aksi reaksi ya, maka gaya gesek ini F action dan F ini adalah pasangan aksi reaksi ya. Jadi sama besar, berlawanan arah, dan masing-masing bekerja pada benda yang berbeda ya, begitu kan hukum ketiga Newton ya, aksi reaksi. Jadi ini adalah pasangan aksi reaksi ya. Ini adalah pasangan ya, aksi reaksi. Nah, gitu ya. Jadi ingat baik-baik. Ini nanti banyak diterapkan ya di dalam problem-problem soal-soal dinamika yang menggunakan gaya gesek. Nah, selanjutnya begini. Gesekan yang terjadi di antara dua permukaan yang saling bersinggungan itu terjadi karena misalnya kalau tadi nah persinggungannya di sini ya. Ini bidang tumbuhnya tadi, ini mejanya misalnya ya. Nah, ini kalau diperbesar itu ternyata permukaan yang bersinggungan itu seperti ini ya, kasar sekali. Ya, jadi ada lekuk-lekuk. Ini ya, kalau dilihat dalam skala atom ya, mikroskopik, itu seperti ini permukaannya. Jadi sangat ada tonjolan-tonjolan ya. Inilah yang menimbulkan gesekan ya, gaya gesek seperti itu. Nah, ini gaya gesek. Gaya gesek itu ada dua macam. Gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Statis disimbolkan Fs, kinetis Fk. S statis, K kinetis. Nah, gaya gesek statis terjadi pada benda yang diam, statis ya. Lalu besarnya dapat berubah hingga mencapai nilainya maksimum ya. Gaya gesek statis yang berubah ya. Kinetis tidak berubah, tapi gaya gesek statis berubah. Dari kecil membesar. Dari kecil membesar sampai nilai terbesarnya atau nilai maksimumnya disimbolkan Fs maksimum ya, atau tanpa S juga bisa F maksimum ya. F maksimum atau tanpa S di sini boleh juga ya, F maksimum ya. F-nya kecil ya. F maksimum artinya gaya gesek statis terbesar, statis maksimum. Nah, seperti apa itu bisa mencapai maksimum? Nanti kita bahas pelan-pelan. Ya. Ini gaya gesek statis ya pada benda yang diam. Lalu gaya gesek kinetis. Ya. Gaya gesek kinetis terjadi pada benda yang bergerak, sudah bergerak. Jadi dari diam ditarik terus atau didorong terus sampai dia bergerak. Ya. Nah, kalau sudah bergerak, gaya gesek statis
sebelumnya ya, kalau diam statis langsung berubah menjadi gaya gesek kinetis. Nah, kejadiannya sebentar lagi dijelaskan. Ya, jadi ada dua macam gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis. Sebagai contoh ya, gaya gesek statis. Fs. Terjadi pada benda diam tadi ya. Nah, semacam ini. Ini ada balok. Baloknya diam. Nah, kalau diamnya di bidang datar, ya, di bidang datar, walaupun kasar, tapi kalau balok diam, nggak didorong, nggak ditarik, nah tidak ada gaya gesek. Ya, tidak ada kecenderungan dia mau bergerak kemana. Ya, dia diam, stabil di bidang datar. Maka di sini adalah gaya geseknya nggak ada. Ya, F-nya tidak ada. Mau statis mau kinetis nggak ada. Ya, gaya geseknya 0 ini di sini. Lalu diberi dorongan, ya, di sini lalu ke sana, ya, diberi didorong nih. Misalnya dengan gaya nih didorong F. Nah, kalau didorong kan harusnya bergerak ya, tetapi dia masih diam. Contoh aja nih, masih diam. Berarti ada yang nahan, ya, ada gaya yang menahan. Nah, tidak ada orang lain di sini yang menahan, tidak ada ganjil, tidak apa-apa. Nah, satu-satunya yang menahan adalah gaya gesek. Ya, namanya menahan pasti berlawanan arahnya dengan gaya dorongnya, ya. Berarti ada gaya gesek kalau begitu di sini. Gaya gesek statis, ya. Karena masih diam, ya. Gaya gesek statis. Itu. Nah, gaya gesek ini, ya, statis ini besarnya berapa dibandingkan gaya dorong ini? Nah, berapa? Kalau masih diam, menurut hukum pertama Newton, bagaimana kalau benda diam? Kalau benda diam, ya, kalau benda diam itu menurut hukum pertama, ya, itu apa? Jumlah gaya pada benda sama dengan 0, gitu kan? Jumlah gaya sama dengan 0. Atau ke kiri sama dengan ke kanan, gitu kan? Kalau dijumlah sama dengan 0 itu secara matematika, ya, F yang besarnya ke kanan positif, ya, dijumlah sama yang Fs ke kiri negatif kan, jadi plus min Fs, gitu ya. Ini kalau kita mau apa, konsisten dengan jumlah ini, ya, jumlah itu kan dijumlah ditambah, gitu kan, atau gampangnya F min Fs, gitu ya, sama dengan 0, gitu kan. Nah, jadi Fs ini kalau kita buka-buka kan Fs sama dengan F, gitu kan, ya, sama dengan ini, sama dengan gaya F, gaya dorongnya. Jadi kalau dia masih diam, ya gaya geseknya ini sama dengan gaya dorongnya, gitu ya, selalu begitu, ya, sama besar menurut hukum pertama Newton, ya, masih ingat ya hukum pertama Newton, ya. Oke, terus ini kalau di bidang datar, ya. Nah, sekarang kalau di bidang miring. Nah, di bidang miring macam ini. Kalau benda di bidang miring, kalau ini kasar, ya. Anggap dulu nggak kasar, anggap dulu ini licin misalnya. Kalau ini licin, bidang miringnya licin, baru pasti meluncur turun, ya. Meluncur turun. Nah, kalau benda bergerak seperti ini meluncur turun, pasti ada gaya yang menggerakkan, ya. Nah, gaya apa itu? Gaya gravitasi bumi, ya, gravitasi bumi. Tetapi gaya gravitasi bumi kan menuju ke pusat bumi. Gaya gravitasi bumi kalau bidang miring itu menuju ke sana nih. Nih, weight, ya, W, ya, simbolnya kan, gaya berat, ya, ke sana. Tegak lurus ini, tegak lurus yang bidang datar, ya, bukan tegak lurus bidang miring. Ini W-nya. Nah, lah mana gaya yang menggerakkan? Kalau ini misalnya, ya, misalnya tadi dulu, misalnya licin, ya, awalnya licin dulu. Nah, mana yang menggerakkan gayanya? Nah, uraian dari gaya berat ini, ya kan sudah diajari kan,
kita bikin sumbu X, ya, sejajar dengan bidang miringnya, lalu sumbu Y, ini ya, tegak lurus, bidang miringnya, gitu kan? Ini sumbu Y-nya. Nah, lalu kalau ini alfa, ini kan alfa gitu kan? Masih ingat? Alfa, nah, macam ini kan? Nah, gaya inilah yang menggerakkan balok turun, ya, yang menggerakkan balok meluncur turun. Nah, ini besarnya berapa nih? Kalau kita lihat, ini besarnya adalah W sin alfa, ya, masih ingat ya pada pembicaraan dinamika W sin. Nah, kalau ini W cos alfa, ya, alfanya sudut ini ya, atau sudut kemiringan cos alfa. Nah, inilah yang menyebabkan benda meluncur turun. Nah, kalau begitu sekarang kita anggap ini sudah nggak licin lagi ya, ini kasar ini sekarang. Nah, tadi kalau itu dia meluncur turun terus. Nah, kalau kasar, ya gaya ini kan tetap ada ini. Ya, W sin alfa itu tetap ada. Ya. Jadi, gaya geseknya tentu melawan gaya yang menyebabkan gerak ini. Jadi, gaya penggeraknya adalah meluncur turun, gaya geseknya tentu saja ke arah atas. Inilah gaya gesek. Gitu ya. Nah, kalau bendanya diam, ini karena diam, ya geseknya gesek statis. Itu semacam itu. Ini baru bagaimana menemukan gaya gesek ya, di mana beradanya, arahnya kemana gitu ya. Ini seperti ini. Jadi kalau masih diam di sini apa? Besarnya berapa ini Fs-nya? Karena masih diam. Ya. Karena dia masih diam baloknya, berarti kalau diam ya berlaku lagi hukum pertama Newton. Jumlah gaya sama dengan 0 gitu kan. Maka gaya sama dengan 0. Gaya sama dengan 0, jumlah ini dalam arah gerak ya. Dalam arah gerak. Maksudnya yang sejajar gerak. Jadi sejajar bidang miring. Sejajar bidang miring ini. Jumlahnya 0 ya. Berarti boleh saja ke bawah, gampangnya gitu ya, sama dengan yang ke atas. Sama dengan ini gitu ya. Jadi boleh aja kalau mau tulis apa tadi? W sin alfa ya. Itu atau mau ditulis min Fs dulu sama dengan 0 gitu ya. Atau W sin alfa sama dengan Fs ya. Jadi besarnya gaya gesek statis sama dengan W sin alfa. W-nya sama dengan mg ya. Di sini W sama dengan mg berat. Ya. mg ini. Seperti itu. M-nya massa, G-nya percepatan gravitasi bumi. Ini pada bidang miring kasar. Ya, ini sebagai gambaran. Lalu, nah, besarnya dapat berubah. Tadi ya, dari kecil makin besar sampai mencapai nilai maksimumnya. Nilai terbesarnya. Jadi, kayak gesek statis bisa berubah dari kecil menjadi besar sampai nilai yang paling besar. Ya, F maksimum. Nah, bagaimana mencapai itu? Kapan itu tercapai nilai maksimumnya? Semacam ini. Ini ada balok didorong tapi masih diam ya. Karena masih diam, didorong dengan F1, maka pasti muncul gaya gesek ke kiri ya, kita sebut F1 geseknya. Ini besarnya sama ya, karena masih diam maka jumlah gaya pada benda sama dengan 0 kan, jadi jumlahnya sama dengan 0. Lalu gampangnya yang ke kanan sama dengan ke kiri gitu ya. Jadi karena masih diam di sini, maka F1 sama dengan gaya gesek itu ya, atau gaya gesek sama dengan gaya dorong ya, karena masih diam. Ini karena apa? Karena sigma F menurut hukum Newton pertama
sama dengan 0 gitu ya. Nah, terus sekarang diperbesar gaya dorongnya ya. Sekarang menjadi F-nya digedein, ini panjangnya segitu, sekarang diperbesar, dipanjangin dikit. Nah, ini jadi F2 nih, gaya dorong diperbesar. Tapi masih diam juga. Ya, masih diam, maka gaya gesek F1 tadi itu membesar. Ya, membesar. Karena gaya dorongnya diperbesar, ya, dia membesar jadi F2. Masih nahan gitu ya. Jadi masih sama kuat nih. Gaya dorongnya sama gaya geseknya masih sama kuat, masih diam. Nah, kalau gitu karena masih diam ya tetap aja F gesek 2 itu sama dengan gaya dorongnya. Gitu ya. Masih diam. Nah, terus sekarang didorong lagi, ya, ditambah lagi. Ditambah lagi, diperbesar lagi nih. Ya, F3. Ternyata masih diam. Itu artinya apa? Gaya geseknya membesar lagi pasti ya. Masih diam kan berarti sama kuat. Kalau sama kuat ya gaya geseknya harus bertambah besar karena gaya dorongnya diperbesar kan. Nah, ini membesar lagi nih. Saya gambar lebih panjang lagi ya daripada F2. Nah, ini F3 nih. Ini sama besar ya, sama besar karena masih diam ya, karena masih diam ya, berarti F3 sama dengan F dorongnya, gitu ya, masih sama terus. Pokoknya kalau diam gaya dorong sama dengan gaya gesek ya, atau gaya gesek sama dengan gaya dorong ya, selama benda masih diam, gitu. Nah, sekarang habis F3 digedein lagi, didorong lagi. Nah, didorong sedikit, dia sudah bergerak. Nah, jadi ini sekarang F4 nih. Ditambah sedikit saja tadi dari F3 ya. F4 ini. Nah, gaya geseknya, kalau dia sudah bergerak, berarti gaya geseknya sudah nggak bisa tambah besar lagi kan? Karena sudah kalah. Kayak yang menahannya udah kalah nih. Nah, sudah kalah dia. Ya. Jadi F4 nih ya. F4. Nah, F4. Jadi F3 tadi sudah nggak kuat lagi. Ya. Sudah nggak mampu lagi menahan F4. F dorong 4 ini ya. Sudah nggak kuat lagi, nggak bisa membesar lagi. Ya. Ini kalau ini sudah bergerak, maka bukan lagi gaya statis, tapi kayak gesek kinetis ya, karena sudah bergerak. Ini jadi kinetis K, gitu ya. Nah, di sini berarti gaya gesek tadi yang sudah nggak bisa mampu naik adalah di sini kan? Ini gaya gesek ini. Nah, ini sudah tidak bisa bertambah besar lagi. Nah, inilah yang disebut di keadaan inilah gaya gesek itu disebut gaya gesek maksimum ya. Jadi F3 itu sama dengan gaya gesek maksimum itu ya di sini ya. Nah, di sebelumnya ya, antara F2 dan F1 ini bukan maksimum ya. Jadi di sini gaya geseknya ya gaya gesek biasa, belum maksimum ya. Jadi gaya gesek di sini, F di sini itu masih lebih kecil dari gaya gesek maksimum. Ya kan? Nah, ini gaya geseknya yang maksimum yang di sini ya. Ini adalah gaya geseknya, gaya gesek maksimum. Gitu. Nah, kalau gitu gaya gesek itu gaya gesek statis ya paling besar adalah ini. Nah, gaya gesek maksimum itu punya persamaan khusus ya. Jadi gaya gesek maksimum F gesek maksimum itu sama dengan mu dikalikan N. Ya. Ini hanya berlaku untuk gaya gesek maksimum ya.
hanya berlaku di sini, kasus ini. Yang di sini nggak berlaku, ya. Ini nggak berlaku mu kali n, ya. Di sini berlaku. Yang berlaku hanya di sini, ya, hanya di sini. Nah, kayak gesek macam mu disebut koefisien gesek, nanti ya. Nanti di bawah ada lagi. Nah, dengan mu adalah namanya koefisien gesek. Ya, karena masih diam untuk gesek statis. Nah, di sini ditambah simbol S kecil nih pada mu-nya. Kayak gesek statis, ya, pada mu S-nya. Nah, N-nya, N adalah gaya normal, masih ingat ya? N adalah gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus bidang tumbuh, ya. Oke, normal. Normal itu tidak miring, ya. Tidak miring, namanya tegak lurus. Ini gaya gesek maksimum, ya. Jadi gaya gesek maksimum tadi yang terjadi di sini, kalau gaya dorongnya ditambah sedikit saja dia sudah bergerak. Ini ya, ini gaya gesek kinetis sudah di sini ya, sudah bergerak. Jadi gaya gesek maksimum itu terjadi pada saat bagaimana? Pada saat benda masih diam, ya, tapi tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak maksudnya kalau gaya dorong F3 ini, ya, ini ditambah sedikit saja, dia sudah, baloknya sudah bergerak. Gitu ya? Jadi kalau mau jelas, gaya gesek maksimum terjadi kapan? Terjadi pada saat benda tepat akan bergerak. Gitu ya? Jadi ini terjadi saat benda tepat akan bergerak. Gitu ya. Tepat akan bergerak. Jadi kalau kondisi benda tepat akan bergerak, berlaku gaya geseknya adalah gaya gesek maksimum. Ya, tapi diingat tepat akan bergerak itu sudah bergerak belum? Belum ya. Jadi tepat akan bergerak itu masih diam. Ya, jadi masih diam. Tapi didorong sedikit lagi aja, ditambahin gaya dorongnya sedikit aja, dia sudah mulai bergerak. Ya, ini penting. Ya, penting. Kapan terjadi gaya gesek maksimum? Mu Sn pada saat tepat akan bergerak. Ya. Jadi gaya gesek yang berlaku sama dengan mu Sn, ya, mu kali n, ya, ini hanya berlaku pada benda yang tepat akan bergerak. Kalau benda masih jauh dari tepat akan bergerak, tidak berlaku rumus ini, ya, tidak boleh menggunakan rumus ini, ya. Tapi tetap aja pemahamannya adalah gaya geseknya sama dengan gaya dorongnya di sini, ya. Jadi kalau dia masih jauh dari tepat akan bergerak, ya gaya geseknya sama dengan gaya dorong, ya. Tidak boleh pakai mu kali n, ya. Nah, terus di sini gaya dorongnya sudah bergerak, ya. Nah, tidak sama lagi gaya dorong, tidak sama lagi dengan gaya gesek, ya. Karena kalau dia sudah bergerak, gitu ya. Nah, kalau dia sudah bergerak, gaya gesek maksimum ini, ya, ini tadi yang terjadi di sini, ya, tepat akan bergerak. Berarti di sini ini kondisi ini adalah tepat akan bergerak, ya, ini tepat akan bergerak, ya. Begitu bergerak, gaya gesek maksimum ini, gaya gesek statis maksimum langsung berubah menjadi gaya gesek kinetis. Langsung menjadi gaya gesek kinetis, ya, berubah dia langsung ke sini, ya. Nah, jadi besarnya gaya gesek kinetis mirip dengan gaya gesek
maksimumnya sana, kinetis, juga mu kali n. Ya. Tetapi mu-nya, yang bedanya adalah mu, koefisien. Ya, koefisien geseknya menjadi mu k. Ya, koefisien gesek kinetis. Ya, karena dia sudah mulai bergerak. Koefisien gesek kinetis, ya, kinetis. Gitu. Ya, jadi bagaimana perubahan gaya gesek statis menjadi statis maksimum menjadi kinetis seperti yang baru saja dijelaskan. Ya, jadi ingat baik-baik kapan benda tepat akan bergerak. Ya, itu. Nah, sekarang kalau dibikin grafik, ya, grafik gaya gesek tadi ini, gaya gesek terhadap gaya dorongnya, gaya gesek terhadap gaya dorongnya. Ini sebetulnya dorong bisa juga ditarik, ya, gaya tariknya ke sana, ya, ditarik sama, gitu ya, sama saja. Dibikin grafik hubungan antara gaya gesek dan gaya dorongnya atau gaya tariknya. Ya, ini gaya geseknya pada sumbu Y, gaya dorongnya pada sumbu X, ya, gaya dorong atau gaya tarik, satuannya Newton. Gaya gesek juga satuannya Newton. Nah, seperti apa? Nah, tadi gaya gesek kan bisa membesar, ya, makin besar, makin besar. Jadi awalnya mulainya dari sini, ya, mulai didorong, diberikan dorongan, gaya geseknya makin besar, terus makin besar. Nah, ini garis lurus, ya. Kenapa? Karena gaya gesek sama dengan gaya dorong. Nih, di sini kan selalu nih. Gaya geseknya selalu sama dengan gaya dorong, ya kan? Ini gaya gesek sama dengan gaya dorong. Terus, gitu ya. Gaya gesek sama dengan gaya dorong. Jadi, dia garis lurus, ya, miring garis lurus. Nah, pada suatu saat, ini gaya gesek pada suatu saat, stop, tidak menjadi makin besar. Jadi besarnya sudah paling besar. Sampai di sini misalnya. Nah, di sini paling besar. Berarti ini adalah nilai dari gaya gesek statis yang maksimum. Ya, di sini ini F maksimum. Ya. Nah, begitu dia mencapai titik maksimum ini, kalau dorongannya ini ditambah lagi, ya, dorongnya diperbesar, lagi, ya, ke sana. Nah, di sini kan, dia akan berubah turun menjadi gaya gesek statis. Kinetis, maaf. Jadi gaya gesek kinetis turun. Jadi langsung turun, lalu dia kinetis. Ya, ini menyatakan perubahan dari statis ke kinetis, ya. Perubahan dari statis kinetis. Berarti ini adalah, ini kalau kita teruskan ke sana, nah, ini adalah gaya gesek kinetisnya, ya, ada di sini sepanjang ini, ya. Jadi kalau sudah bergerak dia kinetis terus, begitu. Jadi ini kalau mau diberi tanda, ini adalah statis, benda masih diam, ya. Ini sampai mencapai, ya, mencapai apa? Mencapai maksimum gaya gesek statisnya, berarti ini F maksimum, gitu ya, maksimum. Lalu gerak di sini yang mendatar, ya, itu adalah sudah kinetis, sudah bergerak, ya, kinetis, begitu, ya. Nah, kalau dilihat secara mikroskopik, secara
skala atom, sebetulnya grafik yang kinetis ini tidak betul-betul rata, ya. Di sini dia itu sebetulnya agak sedikit naik turun, ya, tapi kecil sekali, ya. Ini naik turun begitu. Nah, ini disebabkan oleh daya tarik antar atom atau antar molekul permukaan-permukaan yang bersinggungan. Jadi kan tadi misalnya balok di permukaan meja misalnya. Nah, permukaan bawah balok dengan permukaan meja itu secara mikroskopik, ya, mereka saling ada ikatan atom. Atom-atomnya saling berikatan. Nah, begitu bergerak, ya, atom yang berikatan tadi ikatannya lepas nyambung begitu, ya. Jadi gaya gesek kinetisnya menjadi naik turun lagi, tapi sangat-sangat kecil, ya, sangat kecil. Kalau secara mikroskopik, lalu gambarnya seperti ada tonjolan-tonjolan semacam ini. Nah, ini grafik antara gaya gesek dan gaya dorong atau gaya tarik. Bentuknya semacam ini. Nah, berikutnya. Nah, ini tadi menjelaskan tentang gaya gesek statis. Jadi bisa dirumuskan lebih lengkap semacam ini. Gaya gesek statis itu lebih kecil atau sama dengan mu S kali N. Ya. Lebih kecil tadi berarti lebih kecil dari mu S N. Berarti peristiwanya kan ada di sini nih. Nah, di sini. Sebelum mencapai maksimumnya ada di sini. Nah, lebih kecilnya ya di daerah sini. Ya. Ini adalah lebih kecil dari mu Sn, maka tidak berlaku mu kali N. Ya. Di sini adalah lebih kecil dari mu kali N. Ya. Nah, begitu sampai besar sampai nilai di sini, nah itu baru sama dengan mu Sn. Ya. Jadi ini kalau digabung kan menjadi F secara umum. Yang satu lebih kecil daerah sini, yang satu sama dengan kalau di sini, ya. Jadi bisa ditulis lebih kecil atau sama dengan mu kali N mu S kali dm, ya. Gitu. Nah, kalau lebih kecil berarti ada di sini kan. Jadi kalau sama dengan itu menjadi maksimum. Itu maksudnya dari persamaan ini, ya. Persamaan ini jadi secara umum ini kan lebih kecil atau sama dengan mu Sn. Mu S koefisien gesek, N gaya normal, ya. Ini ada penjelasannya di sini. Kalau Fs-nya lebih kecil tadi benda masih diam, ya. Diam. Kalau Fs sama dengan mu Sn masih diam juga, tapi benda tepat akan bergerak. Nih, tepat akan bergerak. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Jika benda sudah bergerak, yang tadi sudah dijelaskan, ya, gaya gesek statis maksimum, yang ini, ya, berubah menjadi gaya gesek statis, menjadi gaya kinetis. FK, FK-nya ini sudah ditulis tadi, ya, langsung berubah menjadi kinetis, gitu, ya. Nah, koefisien gesek kinetis itu lebih kecil dari koefisien gesek statis. Ya, jadi ada hubungannya dengan sifat koefisien gesek itu hubungannya dengan sifat kekasaran benda, ya, kasaran benda. Nah, kalau sudah bergerak, mu k-nya lebih kecil dari mu s. Kalau begitu, gaya gesek kinetis lebih kecil dari gaya gesek statis maksimum, ya. Yang pakai maksimum itu hanya untuk yang statis, ya. Kalau yang kinetis nggak ada maksimum, ya, sudah stabil, ya, konstan aja, ya. Kalau kinetis, tapi kalau statis itulah yang maksimum, yang berubah menjadi besar, ya. Itu hanya statis, ya. Atau ini kalau mau ditambah F, ya, S juga boleh, Fs maksimum. Ya, ada S-nya, ya. Tapi tanpa S pun sebetulnya kalau gaya gesek ini, gaya gesek kecil, F kecil kan gaya gesek, ya, maksimum. Yang punya maksimum itu hanya gaya gesek statis, gitu, ya. Jadi F kinetis lebih kecil dari F
statis maksimum. Nah, ini diberikan contoh seperti ini. Nah, bisa dilihat nih sebagai bahan pengetahuan saja, informasi saja. Ini misalnya baja pada baja ya, kalau mereka saling bergesekan, statisnya 0,74, kinetisnya 0,57 ya. Kalau permukaan aluminium bergesekan dengan permukaan baja ya, statisnya sekian, kinetisnya sekian. Ya, dan seterusnya. Ini sekedar info. Nah, terus ini tadi ya, pemahaman koefisien gesek. Mu tadi ya. Koefisien gesek itu menunjukkan tingkat ya, menunjukkan tingkat kekasaran dari permukaan yang bersinggungan. Ya, tingkat kekasaran. Jadi kalau mu-nya makin besar berarti permukaan itu makin kasar. Gitu ya. Mu-nya makin besar, permukaannya makin kasar. Nah, terus besar mu itu ya, tidak dipengaruhi luas permukaan yang bersinggungan. Ya, jadi permukaannya mau kecil saja atau mau besar saja yang saling bersinggungan, itu mu-nya tidak berubah. Mu-nya tetap. Gitu, ya. Jadi mu atau koefisien gesek tidak dipengaruhi oleh luas permukaan yang bergesekan. Terus gaya gesek berbanding lurus dengan gaya normal. Ya, jadi kan gaya gesek kayak gini ya. Mu kali N ya. Nah, ini kan berbanding lurus namanya ya. Artinya kalau gaya normalnya makin besar, gaya geseknya juga makin besar. Itu berbanding lurus ya. Kalau berbanding terbalik, itu satu makin besar, yang lainnya makin kecil gitu ya. Ini berbanding lurus. Gaya gesek dipengaruhi oleh gaya normal. Nah, gaya normal itu ada hubungannya dengan berat. Ya. Kalau pada bidang datar, ingat, atau awal dinamika, nah ini, kan? Nah, gitu. Ini gaya berat, ya kan? Gaya normalnya kan ke sana kan ya. Nah, ini sama besar kan? Jadi N sama dengan W ya. W itu sama dengan mg kan, massa kali percepatan gravitasi. Itu jadi kalau masanya makin besar ya gaya normalnya juga tambah besar gitu ya. Makin berat berarti gaya normalnya juga makin besar. Nah, kenapa kok berbanding lurus semacam ini? Ada gambaran semacam ini. Tadi kan permukaan-permukaan yang bersinggungan itu kasar gitu ya. Secara mikroskopik kelihatan kasar. Jadi ini misalnya permukaan baloknya di sini. Yang ini permukaan mejanya gitu ya. Ini untuk massa tertentu. Massanya M misalnya. Ya, massa bendanya M. Ini massa bendanya M. Ya. Gaya normalnya itu artinya dia menekan ke bawah gitu kan ya. Menekan ke bawah. Ke bawah nih masih celahnya segini nih. Ya, kelihatan celahnya nih. Nah, kalau beratnya ditambahi ya atau massanya ditambah besar, sekarang ini M nih. Mas M besar. Nah, M besarnya itu lebih besar dari M yang tadi yang di sini ya. Diperbesar maksudnya M. Kalau diperbesar berarti beratnya tambah, berarti gaya normalnya tambah gede. Tambah gede jadi dia kedorongnya makin ke bawah. Ya, makin ke bawah sehingga jadi nyempit nih celahnya. Makin sempit kalau begitu dia makin susah bergerak. Ya. Kalau baloknya didorong ya makin susah kan bergerak, artinya gaya geseknya makin besar. Nah, ini kan menjelaskan kenapa kok gaya gesek berbanding lurus dengan gaya normal. Gaya normalnya makin besar, gaya geseknya juga makin besar. Nah, sekarang contoh-contoh. Ya, diberikan beberapa contoh. Nah, ini untuk contoh-contohnya kita awali dengan balok. Semua yang ada pada contoh ini kita anggap diam ya. Ada beberapa contoh. Nanti ada contoh yang nggak diam juga ya. Nah,
Untuk beberapa nomor di bawah ini baloknya diam ya, mula-mula diam. Mula-mula diam. Lalu setelah balok diberi gaya F, F-nya berapa aja? Nanti pada contoh ada 4 Newton, ada 10 Newton gitu ya, diberi gaya F. Tentukanlah apakah balok itu tetap diam. Yang mula-mula diam dikasih gaya F ini, apakah balok itu tetap diam? Ya. Atau tetap diam tapi tepat akan bergerak. Ada kata-kata tepat akan bergerak. Ya. Atau bergerak baloknya. Gitu ya. Jadi dicek. Nah, kalau baloknya bergerak, nanti kalau setelah dicek bergerak, nah hitung percepatannya. Nah, kalau sudah bergerak ya, kalau masih diam ya nggak ada percepatannya kan. Nah ini sekarang nomor satunya. Kayak gini. Balok masanya 1 kilogram. Ditarik dengan gaya ke kanan ya, 4 Newton. Yang gaya 4 Newton. Koefisien gesek permukaan yang kasar ini, mu S-nya 0,4, mu K-nya 0,1 ya. Nah, ditanyanya bergerak atau enggak gitu ya. Bergerak atau enggak. Nah, kita lihat sekarang. Ditarik ke kanan. Pasti ada gaya gesek kan? Ada gaya gesek. Nah, kita harus gambar kembali ya. Jadi, rajin-rajinlah membuat sket. Ya, untuk menemukan gaya-gayanya. Sketnya ditarik ke sana, F-nya 4 Newton ya. Nah, saya mungkin perlu infokan kalau Newton disingkat N ya. N kalau N besar. Nah, kalau ditulis lengkap nggak boleh pakai hurufnya huruf besar ya, tapi huruf kecil semua. Newton. Gitu ya. Nah, saya anjurkan untuk satuannya, untuk di sini, satuannya jangan pakai N. Ya. Satuan Newton, hindari jangan pakai N. Ya, ini dihindari dulu, kenapa? Karena kita punya simbol N juga untuk gaya normal. Ya, gaya normal misalnya ini kan. Nah, ini simbolnya N. Nanti bingung ya, kalau nggak bingung nggak apa-apa. Ya. Tapi hindari saja. Untuk sedikit lebih panjang menulis Newton gitu ya, biar nggak bingung nanti. Nah, itu ya. Nah, itu gaya tariknya sana. Nah, gaya geseknya pasti berlawanan dengan gerakan ke sana nih gaya geseknya. Gitu ya, gaya gesek statis. Nah, mampu nggak gaya tarik ini ya melampaui gaya gesek maksimumnya. Jadi kalau dia ditarik terus, kan gaya geseknya dari kecil besar gitu ya. Nah, kalau gaya tarik F4 ini mampu melampaui gaya gesek statis yang paling besar, gaya gesek statis maksimum, nah dia pasti akan bergerak. Atau kalau gaya tariknya ini persis sama dengan gaya gesek maksimum, berarti dia tepat akan bergerak. Gitu kan? Nah, kalau gitu kita harus tahu dulu berapa sih gaya gesek maksimumnya, ya, gaya gesek maksimumnya. Nah, kita lihat dulu. Nah, gaya gesek statis maksimumnya F maksimum sama dengan mu S kali N kan? Nah, mu S-nya berapa? 0,4, ya kan? F-nya 0,4. 0,4. N-nya. N-nya berapa nih? N sama dengan W kalau di bidang datar kan? Ini ada W nih. W sama dengan M kali G kan? Nah, ini sama besar. Berarti M kali G. Ya. M kali G. Nah, ini karena sudah nulis di sini aja ya. N sama dengan M kali G ya. Nah, M kali G masanya 1 kg ya. Masanya 1 kg. G-nya kita ambil 10. Untuk kalau tidak diketahui, G-nya ambil 10 saja. Jadi 1 dikalikan 10 ya.
kalikan 10. Nah, jadi berapa ini? 10 kali 0,4. 4 Newton. Gitu? Nah, gaya gesek maksimumnya 4 Newton. Gaya tariknya 4 Newton. Jadi, mula-mula diam. Jadi gimana kalau mula-mula diam? Mula-mula diam, ditarik, gaya tariknya masih sama dengan gaya gesek maksimum. Jadi kalau mula-mula diam, benda masih diam. Ya kan? Tetapi tepat akan bergerak. Kalau gaya tariknya ini diperbesar dikit aja, dia sudah bisa mengalahkan gaya gesek yang maksimum ini. Ya. Tambah 4,1 misalnya, nah itu sudah lebih besar dari gaya gesek maksimum. Jadi gaya geseknya udah nggak bisa naik lagi. Ya. Jadi benda sudah bergerak nanti kalau ini dinaikkan dikit ya. Nah, jadi ini karena mula-mula diam ya dan apa F gaya tariknya itu sama dengan gaya gesek statis maksimum gitu ya, maka balok apa tepat akan bergerak. Keadaannya tepat akan bergerak. Gitu ya. Diam, masih diam, tapi tepat akan bergerak. Nomor 2. Sekali lagi, balok mula-mula diam. Nah, sekarang gaya tariknya miring ke sana. Miring ke sana. Koefisiennya ini, koefisien geseknya ya, statis sekian, kinetis sekian, masanya 2 kilo. Nah, gerak atau enggak? Nah, sekarang gaya geraknya kan mendatar ya, ke sana geraknya mendatar. Arah gerak ke sana kan. Nah, sementara ini miring nih gaya tariknya. Nah, kita cari gaya yang searah gerak itu. Ya, itu namanya dia apa? Dicari komponennya, ya. Jadi gaya ini dibikin cari komponennya. Ini bikin sumbu Y, bikin sumbu X begitu kan? Ini sumbu X. Nah, ini kita anggap ini 30 derajat nih sudutnya nih. Ini belum diketahui tadi. Kita ambil yang gampang aja 30 derajat nih. Ya. Jadi kalau kita uraikan kayak ini, kita jatuhkan tegak lurus ke sumbu X, kita dapat komponen F. Ya. Jadi bagian dari F itu pada sumbu X, pada mendatar adalah ini ya. Ini Fx. Yang besarnya adalah F cos dari 30 itu ya. F cos 30. Gitu ya, F cos 30. Sementara yang vertikal kita uraikan pada sumbu Y. Nah, kita dapat ini kan. Nah, ini F sin 30. Masih ingat ya pada pembicaraan dinamika. Jadi ini cos, yang ini sin. Sehingga ini gaya yang ini boleh diabaikan, nggak usah diperhatikan. Nah, kita pakai yang arah gerak ini, yang gaya yang searah gerak itu ya, F cos-nya. Nah, kita lihat dulu. Ya, sekarang ada gaya apa lagi? Nah, kita gambar di sini ya, yang lebih lengkap. Yang lebih lengkap kita gambar di sini. Baloknya diperbesar ya, nggak apa. Nah, jadi ini sudah ada uraiannya ya. Ini F. Ini F cos 30. Ini F sin 30 ya. Ini ada gaya berat W ya. Ini ada gaya berat W, ini ada gaya normalnya N ya. Nah, tentu saja ada gaya gesek.
ke sana ya. F ke sana. Nah, kita mau tahu gaya ini dan gaya geseknya bagaimana? Besar yang mana? Ya? Apakah gaya tarik F cos ini? Kita sudah pakai F cos ini ya, tidak pakai lagi yang F yang miring tadi. Ya, F yang ini, F yang miring ini sudah kita ganti ini sama ini ya. Jadi ini diapakan aja, gitu ya. Nah, kita cek dulu. Apakah gaya ini mampu melampaui gaya gesek maksimumnya? Kalau mampu melampaui berarti dia akan bergerak gitu ya. Kalau sama dia akan tepat akan bergerak. Kalau lebih kecil ya dia diam, masih diam. Nah, kita sekali lagi cek dulu gaya gesek statis maksimumnya. Selalu gitu ya. Kita cek ini berapa ini besarnya. Mu S kali N gitu ya. Nah, mu S-nya sudah ada 0,4 N-nya. Nah, N-nya kayak normalnya nih ya. Yang normal ini. Nah, sekarang ke arah vertikal kan ini. Ini ke arah vertikal. Tuh, yang normalnya. Nah, ke arah vertikal ada lagi selain N, yaitu F. Ini dia. Ya. Gitu. Nah, ini yang ke atas. Yang ke bawah hanya W. Tetapi benda tidak bergerak ke atas maupun ke bawah kan? Berarti stabil ke atas ke bawah. Ya. Jadi kalau kita mau lihat pada sumbu Y, ya, pada sumbu Y, jadi pada sumbu Y itu balok diam kan? Balok diam pada sumbu Y, nggak naik turun kan? Berarti apa menurut hukum pertama? Jumlah gaya pada sumbu Y ya, itu sama dengan 0. Ya. Atau gampangnya yang ke atas sama dengan ke bawah. Ya. Ke atas sama dengan ke bawah. Berarti ke atasnya ini kan, ke bawahnya W. Ya. Jadi N plus F sin 30 sama dengan W. Gitu ya. Nah, gampangnya gitu. Jadi ini berlaku, ini berarti N ditambah F sin 30 sama dengan beratnya. Ya. Jadi N sama dengan berat dikurangi F sin 30. Ya. Ini gaya normalnya nih. Nah, gaya normalnya makin kecil ya. Ini lihat. Kalau di bidang datar, gitu kan, dan ditarik aja F gitu kan, ini gaya normalnya ke sana nih, ini W-nya ke sana, nih, W, berarti di sini apa tuh? N sama dengan W ya, N sama dengan W. Nah kalau di sini N sama dengan W, tapi dikurangi ini, dikurangi faktor ini, F sin alfa ini, ya, ini dibuang aja nih, dikurangin ya faktor ini, jadi main kecil ya. Kalau nggak ada ini, ya N sama dengan W, tapi karena ada ini, dikurangi W-nya dikurangi ini, jadi N-nya mengecil, jadi seolah-olah ini, ya, ini menarik ke atas, ya. Menarik ke atas sehingga balok seolah-olah makin ketarik ke atas, gitu ya, makin kurang nempel ke permukaan bidang tumpunya. Nah, W min F sin, ya. Ini kita bawa ke situ. Di situ berarti N-nya mu S, kita tulis lagi, dikalikan W min F sin 30. Ya, kalau kita masukkan, tadi mu S-nya 0,4,
W-nya beratnya berapa tadi? Beratnya masanya 2 kg, beratnya M kali G, berarti 2 kali 10, 20 ya. Jadi W-nya 20, kurangi F-nya tadi 10 ya. Sin 30, sin 30 adalah setengah. Jadi apa nih? 20 kurangi 5, 15 ya. 0,4 dikalikan 15. Kan ya? 15 berarti apa nih? 60 dibagi 10. 6 Newton. Nah, ini gaya gesek maksimumnya 6 Newton. Ya, 6 Newton. Jadi, kira-kira bergerak nggak? Nah, kita belum tahu F sin 30. Ininya berapa ini? Nah, kita tulis dulu. Ini kan gaya yang menggerakkan ke sana ya. Menggerakkan mendatar. Nah, kita lihat dulu. Sekarang F cos 30-nya ini berapa nih? Nih tadi. Ya, ini kita mau hitung ini. F cos 30 yang menarik benda itu ya. Menarik balok itu berapa ini besarnya? Apakah sama dengan 6 Newton atau lebih besar atau lebih kecil? F-nya tadi 10. Cos 30 adalah setengah akar 3 ya. Ini berarti 5 akar 3. Nah, 5 akar 3 itu sama 6 lebih besar mana ya 5 akar 3? Ini kalau ditulis 5 akar 3 itu sekitar 8,7 Newton. Nah, berarti lebih besar ya. Jadi, apa itu? F cos 30 yang narik benda ya, yang narik balok mendatar, itu lebih besar dari gaya gesek statis maksimum ya, lebih besar dari ini ya, 8,7. Jadi maka balok bergerak ke kanan ya, maka balok bergerak ke kanan. Itu. Nah, karena balok bergerak ke kanan, maka gaya geseknya bukan gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetis. Nah, itu dipakai untuk mencari percepatannya. Ya, jadi karena dia sudah bergerak, dari sini dicari percepatannya. Ya. Hanya berapa gitu kan? Ditanya tadi kalau bergerak disuruh mencari percepatan. Nah, kita gambar nih. Kayak gesek kinetis ya. Kinetis. Sama dengan apa? Mu K kali N ya. Nah, sama. Kayak tariknya ke sana adalah F cos 30 yang sama dengan ini 8,7 Newton ya. 8,7 Newton. Gitu ya. Nah, ini kita hitung dulu. FK-nya, mu-nya 0,2 tadi ya. Nah, 0,2. Mu-K-nya kita masukkan di sini. Mu-K-nya 0,2. Ya. N-nya tadi sudah dihitung. Di sini N-nya ini ya, ini nilai N nih. Ini kan nilai N ya. Sama dengan ini ya. 15. Ini kan N sama dengan W ini kan. W F cos 15. N-nya sama dengan 15. Ya, 15 Newton. Jadi 3 Newton. Ya gesek kinetisnya. Menurut hukum kedua Newton, ya, percepatan itu adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda dibagi masanya gitu. Masih ingat? Nah, dibagi masanya ya sudah. Jadi jumlahnya ya ini ya
ditambah ini, ya, ditambah karena ke kiri, jadi dikurang itu, dikurang 3 itu. Jadi jumlahnya adalah 8,7 dikurang 3. Ya, ya. Dibagi masanya adalah 2 kilogram. 2 kilogram ya, tuh kita cek lagi. Dan nggak keliru nanti setelah dihitung. Nah, 2 kilogram. Masanya 2 kilogram. Ya, nah, jadi ini adalah menjadi 5,7 ya. 5,7 dibagi 2. Ini kalau dihitung menjadi 2,85. Satuannya satuan percepatan meter per sekon kuadrat. Itu ya, berarti kan cara mencarinya mencari percepatan ya. Kita tidak lagi memakai gaya gesek statis, tapi memakai gaya gesek kinetis hati-hati ya, karena sudah ketahuan bahwa benda bergerak. Gitu. Ya. Nomor 2. Nomor berikutnya nomor 3. Sekarang gaya gesek, gayanya kayak didorongnya, tapi dorong ke bawah begitu, ya, miring ke bawah. Ini sudutnya terhadap ini juga 30 nih. Ambil aja, gampangnya 30 aja. Nah, mana nih benda bergerak atau diam? Ini F-nya 10 ya. Sama dengan kondisinya sama dengan nomor 2 tadi. Hanya arah gayanya ini ya. Kalau ditariknya ke sana 10 ya, sekarang didorong ke sini gitu ya. Nih ke sana. Nah, dengan begitu kita tentukan dulu gaya-gayanya ya. Secara ini kan bergeraknya mendatar ke sana ya. Berarti kita perlu gaya yang ke arah mendatar ya. Kalau ini kan miring nih ya. Kita cari komponennya yang mendatar. Ya, selain mendatar kita juga komponennya kita perlu komponen yang vertikal untuk menentukan gaya normalnya. Gitu ya. Nah, kita gambar lagi. Ketika ini gambar boloknya. Gitu ya. Nah, gaya yang miring ini ya, gaya ini 10 itu di sini kan tadi. Nah, gaya itu boleh dipindah sepanjang garis kerjanya. Ini garis kerjanya nih. Gitu ya. Nah, gaya itu boleh digeser sepanjang garis kerjanya. Ya. Kalau digeser aja, kalau sepanjang garis kerja kan arahnya nggak berubah. Ya. Nah, kalau digeser itu juga besarnya atau panjangnya nggak berubah. Jadi boleh aja ya digeser. Nah, itu kita geser ke sini. Nah, misalnya sampai sini nih. Mau kita uraikan. Nah, ini adalah F-nya itu. Kita gambar di sini. Untuk mempermudah aja ya. Untuk mempermudah gambarannya. Ini F tadi ya. Ini F. Nah, lalu kita bikin sumbunya di sini. Ini sumbunya karena ini sumbu X. Karena arah geraknya kan ke mendatar. Kita perlu sumbu X dan sumbu Y untuk menentukan gaya normalnya. Gitu. Nah, sudah kita uraikan. F. Kalau ini tadi 30, berarti sudut ini juga 30. Ya, bertolak belakang kan ini. 30. Kita uraikan ke sana. Sampai di sini. Kita dapat komponen yang mendatar ini. Kalau ini 30, berarti ini adalah F cos 30 derajat. Dan yang ini adalah F sin. Ya, ini F sin 30. Nah, kayak gitu ya. Ini dia. Dan ini F di sini ya. Sin F cos. Nah, terus gaya beratnya. Gaya beratnya adalah ke bawah. Ini W yang sama dengan M kali G itu. Gaya normalnya ya tetap ke atas ya.
gitu. Nah, ini dia gaya-gayanya. Gaya F ini, ya, ini sudah kita ganti dengan F cos dan F sin, ya. Berarti ini nggak usah diperhatikan lagi nih gaya ini nih. Ya. Jadi ini sudah nggak usah diperhatikan. Kita lihat yang F cos dan F sin saja. Nah, dari sini masih ada satu lagi, yaitu gaya gesek yang berlawanan dengan kecenderungan dia bergerak. Ini gaya geseknya. Tapi kita belum tahu gaya statis atau kinetis, ya, karena kita belum tahu ini bergerak atau enggak. Nah, sekali lagi kita cek apakah gaya yang mendatar ini, ya, mampu mengalahkan gaya gesek maksimumnya, ya. Mau mengalahkan atau sama atau malah lebih kecil gitu, ya. Selalu kita cek gaya gesek statis maksimumnya berapa. Gaya gesek statis maksimumnya mu S kali N. Mu-nya sama dengan tadi, ya, yang nomor ini 0,4. Nah, sekarang yang beda N, ya. N di sini, nah, justru N di sini, ya. Kita cari N ini. N kan pada sumbu Y, ya, berarti karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, berarti jumlah gaya pada sumbu Y sama dengan 0 gitu, ya, atau diam di sana, ya. Jadi jumlah gaya pada sumbu Y 0. Ini menurut hukum pertama Newton. Berarti ke atas sama dengan ke bawah, ya. Ke atasnya adalah N, ke bawahnya adalah W ditambah F sin. Ya, ke atasnya N ini. Jadi apa? W plus F sin 30, ya. Lihat ini plus, ya. Perlu didorong ke sana, ya. Ini plus ini sekarang. Yang tadi nomor 3 tadi min, ya. Nah, ini yang tadi min ini. Ya, min tadi, ya. Sekarang plus N-nya. Seolah-olah ditekan, ya. Makin ditekan dia. Nah, ini dia. Jadi W ditambah ini. Gitu. Nah, sekarang kita tulis di sini. Ini kita bawa ke sini. Jadi mu S N-nya adalah W ditambah F sin 30. Gitu, ya. Dengan berapa itu? Mu S-nya tadi 0,4. W-nya adalah 20, ya. M kali G, ya. Ditambah F sin-nya tadi 10 kan, ya. 10 kali setengah, ya. Ya, 10. Nah, jadi sekarang adalah 0,4. Ini adalah menjadi 25, ya. 25. Jadi 100 dibagi 10. 10 Newton. Nah, 10 Newton. Ya. Padahal F cos-nya berapa nih? F cos-nya. Kita hitung lagi aja, ya. Tadi sudah untuk nomor 2. Sekarang hitung lagi. F cos 30 sama dengan tadi, 10 dikalikan setengah akar 3-nya. Yang tadi yang 5 akar 3 tadi, ya. 5 akar 3 tadi adalah 8,7, ya. 7 Newton. Nah, sekarang gimana nih? Nah, kan, ya. Nah, sekarang gesek statis maksimumnya 10. Gaya tariknya cuma 8,7. Berarti masih diam, ya. Masih jauh dari tepat akan bergerak, ya. Kalau tepat akan bergerak, berarti gaya tariknya itu harus minimal 10, kan? Kalau ini sama dengan 10, dia baru tepat akan bergerak. Nah, tapi ini ternyata masih baru 8,7. Jadi benda masih diam, ya. Diamnya masih jauh dari tepat akan bergerak. Gitu, ya. Jadi di sini kita tulis apa nih? Jadi karena F
cos alfa ini kan gaya tariknya ya, gaya dorongnya itu ya. Gaya dorongnya itu masih lebih kecil dari gaya gesek statis maksimumnya. Ya, karena itu maka kalau masih diam, masih jauh dari tepat akan bergerak ya. Ini nomor kasus yang ini ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 benda di bidang miring. Bidang miring ini baloknya tetap yang tadi ini ya, masanya 2 kg ini. Koefisien geseknya masih sama dengan tadi, statisnya 0,4, kinetisnya 0,2. Nah, di bidang miring mula-mula diam ini lagi ya. Mula-mula diam. Jadi benda ini diam gitu ya, taruh di situ. Nah, dia meluncur enggak? Nah, sekali lagi apa? Kita harus menemukan gaya-gayanya ya. Sekali lagi dalam pembicaraan dinamika kita harus bisa menemukan gaya-gaya yang bekerja pada bendanya, benda yang mau kita tinjau. Kita gambar lagi di sini. Agak gedein ya. Ini 30. Jadi kita sudah tahu bahwa kalau miring gini adalah ini gaya beratnya ke sana gitu kan ya. Tidak lurus. Berarti kalau kita uraikan pada sumbu Y, pada sumbu X, kita dapat uraiannya. Ini adalah W sin alfa ya. Karena ini juga alfa ya, ini 30. Alfanya itu sudut kemiringan 30 itu. Ini adalah W cos ya. W cos 30 gitu kan ya. Kan? W cos. Nah, gaya normalnya adalah tegak lurus bidang tumbuh. Bidang tumbuhnya adalah bidang miring. Ini adalah N. Gitu. Nah, sekali lagi bahwa pada sumbu Y, benda tidak bergerak pada sumbu Y. Berarti nanti gaya ke atas ini N sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke bawahnya yang lurus dengan N ya. Yang pada sumbu Y adalah N W cos 30 ini ya. Bukan W ya. W tidak berada pada sumbu Y. Yang ada pada sumbu Y adalah W cos ya. Yang segaris dengan N. Itu ya. Nah, dari sini kita bisa tulis dulu ini N sama dengan W cos 30 ya. Ini dari sigma F. Y sama dengan 0 gitu ya. Jadi ke atas sama dengan ke bawah ya. N sama dengan W cos 30. Nah, pada balok masih ada lagi satu gaya lagi ya, yaitu gaya geseknya ke atas ya. Melawan gaya tariknya ya. Nah, gaya tariknya kan ini ya, ini yang menggerakkan nih. Ini yang menggerakkan balok turun. Nah, jadi benda bergerak atau diam. Kita lihat dulu apakah gaya penggerak ini, W sin ini ya. Bagaimana terhadap gaya geseknya ini? Gaya gesek yang maksimumnya ya, lebih besar ya atau lebih kecil atau sama. Gitu ya. Kita cek lagi di sini gaya geseknya ya kayak tadi kan. Di gaya gesek maksimumnya adalah mu S kali N. Nah, tapi di sini N-nya tidak sama dengan W saja, tapi sama dengan W cos 30 ya. Jadi mu S dikalikan W cos 30 ya. Ya tadi ya, menentukan N ini yang penting juga nih ya. Nah, sama dengan berapa itu? Mu-nya 0,4 mu S ya. Kali W-nya M kali G 20. Cos 30 adalah setengah akar
3 ya, jadi 5 akar 3 ya. 0,5 ini adalah ini 10 akar 3 ya. Jadi 10 akar 3 itu ya. 10 akar 3 berarti 5 akar 3 ya, kan 10 kalikan ini. Oh, ini 0,4 bukan 0,5. 0,4. Ya, berarti 4 akar 3 ya. 4 akar 3 Newton. Ya. Nah, 4 akar 3 itu kalau mau dihitung-hitung menjadi 6,93. Ini kalau mau dibuka ya. 6,93 Newton. Ini F maksimumnya. Gitu ya. Nah, sekarang W-sinnya berapa ini W-sinnya ya? Kita lihat di sini W-sinnya. Di sini ya. Yang menggerakkan tuh W-sin alfa sama dengan W-nya M kali G ya. M kali G. Nah, langsung aja ditulis ya. M-nya kan sudah di 2 ya. Jadi 20 sin. Ini alfanya 30 ya. Langsung aja 30 gitu ya. Kalikan sin 30 setengah. Jadi adalah 10 Newton. Nah, sekarang ininya 10 Newton ya. Gaya gesek yang maksimumnya adalah 6,93. Jadi ya gaya tariknya bisa melampaui maksimumnya. Jadi dia bisa bergerak gitu ya, meluncur turun ya. Nah, karena sudah bergerak, kita tidak lagi pakai statis gaya geseknya ya, tapi kita pakai gaya gesek kinetis. Ingat itu ya. Jadi ini cuma untuk mengecek ya. Ini semuanya cuma untuk mengecek apakah bergerak atau tidak. Gitu. Nah, jadi bergerak ya. Jadi kita tulis di sini. Jadi karena W sin 30 lebih besar dari gaya gesek maksimum ya, maka kalau bergerak turun ya, kalau bergerak meluncur turun dia. Nah, kalau bergerak tadi disuruh mencari percepatannya ya. Kita lihat sini percepatannya. Percepatannya bagaimana gitu kan? Ya. Terus di sini digambar lagi, pokoknya dia sudah bergerak meluncur ke sana. Ya. Ini ada gaya W-sin. Yang kita perlukan aja yang kita gambar ya. Terus ini ada gaya gesek, tapi gaya gesek kinetis ya, karena dia sudah bergerak ke sana ya dengan kecepatan tertentu ya, geraknya turun. Kinetis ini 30 tadi. Nah, sudah menurut hukum kedua Newton atau mencari percepatan ya, A adalah lebih besar. A adalah sigma F, jumlah gaya yang bekerja pada benda, dibagi massanya. Gitu ya. Nah, ini sama dengan jumlah gaya. Ya, ini aja. Sama ini kan. 1 plus, kita ambil yang searah gerak plus, yang berlawanan min. Jadi jumlahnya adalah W sin 30 dikurangi F kinetis dibagi massanya. Gitu ya? Nah, boleh. W sin 30 tadi kan sudah ditulis ya. W sin 30. 10. Ya. 10.
dikurangi FK. Nah, FK adalah mu K kali N. Ya. Mu K-nya tadi 0,2. Ya. Kita cek lagi apakah betul. Mu K-nya 0,2. Ya. Ya. Mu K-nya 0,2. N-nya berapa tadi? N-nya adalah ini N. Ini berarti sama dengan ini ya. Ini N ya, 10 akar 3. Jadi 0,2. Oh sini ya, udah mau tulis dulu ini. 0,2 kali 10 akar 3. Ini berarti kalikan ini adalah 2 akar 3. Ya, Newton. Nah, sudah masukkan ke sana. Ya. Ini FK-nya masuk ke sini. Jadi 2 akar 3 dibagi masanya 2 kilogram. Ya. Nah, ini kalau dihitung-hitung menggunakan kalkulator kita dapatkan 3,3. Satuan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Ini ya, dia meluncur. Ya, jadi ingat sekali lagi, kalau sudah bergerak, kalau sudah ketahuan bergerak, kita pakai gaya gesek kinetis. Ya, bukan lagi statis, ini kinetis. Ya, kita pakai kinetis. Ingat baik-baik gitu. Gitu. Jadi pandai-pandai mengecek benda apakah bergerak atau diam. Ya, makanya di sini pada soal diberikan koefisien statis sama kinetis ya. Nah, kita jangan bingung makainya yang mana. Makanya dicek dulu apakah benda bergerak atau diam gitu ya. Nah, kalau bergerak sudah disediakan mu K-nya. Kalau masih tetap diam sudah ada mu S-nya. Gitu ya. Ini nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Nah, ini nomor 5. Balok masanya 2 kg meluncur turun pada bidang miring. Sudut kemiringannya adalah 37 derajat. Nah, dia meluncur dengan kecepatan konstan atau tetap. Hitung gaya gesek yang dialami balok atau yang ada pada balok. Ini ada catatan sin 37 adalah 0,6. Nah, untuk menjawab begini, sekali lagi saya ingatkan ya. Saya ingatkan untuk menjawab soal-soal rajin-rajinlah membuat sketch ya, karena dengan sketch sangat membantu kita untuk memahami kondisi benda yang mau kita tinjau. Nah, sekarang kita gambar bidang miringnya, baloknya ada di sini, gitu ya. Nah, terus kalau di bidang miring ya sudah kita hafal aja, yang ke bawah adalah W sin gitu ya. Alfanya ini ya, alfanya 37. Nah, lalu yang ini N-nya ke sana gitu ya. Nah, W yang segaris dengan N adalah, terus anget ini adalah W cos apa ya. Kita nggak usah gambar yang lainnya ya. Yang W-nya nggak usah kita gambar. Kita uraiannya adalah W sin dan W cos. Ini uraian dari W ya. Nah, satu lagi gaya adalah gaya geseknya ke sana. Nah, kita hitung gaya gesek yang dialami balok ya. Nah, suruh menghitung ini berapa ini. Tapi bendanya adalah apa? Ke bawah, tetapi
kecepatannya konstan. Lalu kecepatan konstan dengan istilah apa? GLB ya, gerak lurus beraturan. Nah, kayak geseknya berapa ini? Nah, ingat ya. Kalau atau jika benda bergerak dengan kecepatan konstan atau laju konstan ya, kecepatan konstan atau tetap atau GLB ya, GLB ya, maka apa? Sesuai, maka menurut hukum pertama Newton apa? Ingat, kalau benda kecepatannya konstan, apa? Sigma F sama dengan 0 ya. Ingat, kalau sigma F sama dengan 0 itu apa? Apa aja? Benda diam, ya kan? Ada dua kemungkinan kan? Diam atau ber-GLB ya. Ber-GLB itu kecepatannya konstan. Nah, ini memenuhi sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya pada benda sama dengan 0. Nah, gaya pada benda sama dengan 0. Gaya ya kita lihat gaya yang dalam bidang arah gerak. Jadi arah geraknya kan sepanjang sumbu X ini ya. Ini sumbu X-nya atau sepanjang bidang miring ini ya. Nah, kita lihat jumlah gaya yang pada arah sumbu X ini. Ya kan? Pada arah sumbu X ini berapa itu? Nah, semacam itu. Ya. Nah, cuman apa? Jumlahnya, gaya-gayanya cuman W sin dan F gesek itu. Ya. Itu saja yang kita jumlahkan di sini. Jadi sigma F sama dengan apa? Berarti turun sama dengan naik gitu ya. Gampangnya jumlah gaya sama dengan 0 itu turun sama dengan naik, ke kiri sama dengan kanan, ke atas sama dengan ke bawah gitu ya. Sigma F sama dengan 0. Gampangnya gitu. Jadi, kalau begitu, yang turun tadi apa? W sin. Jadi, W sin alpha sama dengan yang naik apa? Kayak geseknya. Yang ditanya. Nah, sudah. Jadi, mau diapakan lagi? Ya sudah, tinggal dibuka-buka kan? Nah, tinggal buka-buka. Jadi W sin-nya, masanya berapa? Masa balok 2 kg ya. Masih 2 kg. Ya, tadi 2 kg. Jadi 20 kali sin alpha, sin 37. Ya, sin 37 derajat. Ini sama dengan kayak geseknya. Ya, jadi berapa tadi? 20 sin 37 kan tadi diketahui 0,6 kan, sama dengan F gitu ya, 0,6 sama dengan 37 bukan 30 ya. Nah, sudah, jadi berapa ini? 2 kali 6 jadi 12 sama dengan kayak geseknya ya. Jadi kayak gesek sama dengan 12 Newton. Nah, dari sini didapatkan seperti itu. Ya. Jadi bisa memahami masalah. Jadi kalau ini kuncinya ada di sini, kalau kecepatannya konstan, berlaku hukum pertama Newton. Ya. Ini yang berlaku. Kalau dia diam juga berlaku ini ya. Dia diam berlaku ini. Ya. Begitu? Semoga bermanfaat. Ya. Nah, untuk soal-soal lainnya dan pembahasan lainnya bisa dilihat di pembahasan mengenai dinamika. Ya, silakan dicari videonya.